Hai semua, balik lagi sama gue Boting di Boting Everything. Bulan ini gue nobatkan jadi bulan waifu nasional ya. Karena line up-nya tuh diisi karakter-karakter yang impactful gitu. Terutama si Never ini ya. Dari segi lore-nya, dia ini informan andalan Outcry yang punya koneksi luas ya. Terutama di lingkungan pedagang Outcry. Gue yakin kayaknya semua aib orang Outcry dipegang sama si Never dah. Dari segi damage pun juga gak kalah besar ya. Apalagi kalau di combo bareng sama Lauma, itu jadi duo besar ya, jadi sama-sama besar. So gue akan kasih tahu cara untuk build dan gameplay dari si Never biar damage-nya itu maksimal dan ngebuat kalian gampang untuk clearing konten endgame ya. Jadi kita mulai aja pembahasannya. Never ini di PS Catalyst berelemen Dendro, yang mana gameplaynya itu dari reaction Lunar Bloom. Untuk penggunaan gue pribadi, Never biasa main bareng sama Lauma dan Colombina ya, tergantung situasi dan kondisi. Kalau lagi lawan weekly boss, gue biasa bawa shield ya untuk slot terakhirnya. Biasa gue isi Zhongli, dan kalau cuman farming di domain, biasanya gue full offensive bareng Nahida. Gameplaynya juga mirip banget kayak Hutau ya, yang mana dia main charge attack terus dash. Jadinya sangat familiar ya, terutama buat kalian yang veteran player. Sumber utama damage dari Never ini itu ada di elemental skillnya ya, yang mana saat kalian menggunakan skillnya, Never akan masuk ke mode Shadow Dance. Saat mode ini, charge attack Never akan berbeda ya, yang mana Never akan summon 2 shadow-nya, dan juga charge attack ini mengkonsumsi 1 Verdant Dew. Verdant Dew ini bisa kalian lihat di samping bar energi ya, yang bentuknya bulan sabit, yang mana ini bisa di recharge saat party kalian itu trigger Lunar Bloom dengan maksimal 3 Verdant Dew. Lalu skillnya juga bisa di casting 2 kali ya, dengan durasi 9 detik di tiap skillnya. Jadi di satu rotasi itu kalian bisa pakai special charge attack-nya sampai 6 kali. Jadi totalnya ada 18 kali slash per rotasi. Itu kalian bayangin aja kalau misalkan satu slash-nya itu 50.000 ya. Itu udah sakit banget dan jadi enak banget dan aman untuk dibawa ke konten endgame kayak Spiral Abyss ataupun Imaginarium Theater ya. Untuk burst-nya ini juga cukup simpel ya, cuman sekedar kasih damage aja. Damage-nya pun juga nggak semasif skillnya, jadinya ini opsional. Biasanya itu dipakai untuk menutup rotasi, untuk ngasih waktu yang cukup untuk recharge Verdant Dew dan durasi skillnya. Kita lanjut aja ke pasif skill pertamanya ya. Untuk pasif skillnya ini tergantung level Moonsight dalam tim kalian, yang mana itu kalian butuh 2 karakter Outcry di dalam party. Efeknya ini di saat Never menggunakan elemental skillnya, semua Dendro Core termasuk Nilo Bountiful Core akan berubah menjadi Seed of the Shit. Seed ini tidak bisa diinterupsi, yang artinya tidak akan trigger Hyper Bloom maupun Burgen. Lalu seed ini bisa digunakan saat Never menggunakan special charge attack-nya, yang mana seed ini akan diserap dan akan memberikan 8% base damage multiplier special charge attack-nya Never. Itu bisa ditumpuk maksimal 3 stack, dan juga akan memberikan 100 IM kalau ada 3 seed yang terserap. Jadinya total peningkatan untuk damage special charge attack-nya itu sampai 24%, dan juga nambahin 100 elemental mastery. Untuk pasif yang keduanya ini basically cuman mempercepat pengisian Verdant Dew ya, yang mana untuk aktifin pasifnya ini agak aneh sih, karena pasif ini akan aktif saat party trigger reaksi lunar dan Never harus menggunakan Slither State. Slither State ini itu sprint saat kalian tahan charge attack-nya ya, jadinya sangat useless dan lagi pula gak sulit juga buat ngisi Verdant Dew dengan tim Lunar Bloom apapun. Lalu yang terakhir untuk pasif Moonshine ya, yang mana reaksi Bloom akan berubah menjadi Lunar Bloom, dan setiap poin elemental mastery dari Never akan memberikan peningkatan base damage Lunar Bloom maksimal itu sampai 14%. Kurang lebih itu butuh 800 IM untuk dapat buff 14% ya. Dan untuk dapetin 800 IM ini juga gampang ya, apalagi kalau kalian main sama Lauma atau Nahida, itu jadi gampang banget untuk nge-stack IM-nya. Lalu untuk talent priority-nya itu kalian fokusin dulu maksimalin elemental skill-nya sampai level 10, baru kalian bisa naikin talent burst-nya juga. Lumayan lah burst-nya ini buat nambahin damage di akhir rotasi, sembari ngasih waktu untuk Verdant Dew-nya itu keisi ulang lagi. Lalu untuk artefak yang digunakan Never itu Night of the Sky Unveiling. Artefak ini tuh ngasih 80 elemental mastery, dan 4 piece-nya itu kasih 30% crit rate dan 10% Lunar Bloom damage bonus. Efek ini bisa didapat kalau ada 2 karakter Outcry di dalam party ya, jadi diperhatikan.
Jadinya ini akan gampang untuk balancing crit rate dan crit damage ya. Karena artefak ini udah ngasih cukup banyak crit rate yang dibutuhkan ya. Lalu untuk main stat artefaknya itu bisa diisi Suns Elemental Mastery, Goblet Elemental Mastery, terus Circlet-nya itu bisa kalian kasih crit rate ataupun crit damage. Lalu untuk IR-nya itu nggak perlu amat ya, karena burst-nya yang juga jarang dipakai dan biasanya itu dipakai untuk ngulur waktu di akhir rotasi ya. Biar Verdandunya ini udah keisi di rotasi kedua. Artefak ini juga worth it ya untuk di farming, karena side artefaknya itu ada Silken Moon Serenade. Artefak ini kepake buat karakter support lunar kayak Lauma dan Columbina ya. Jadinya bisa sekalian farming untuk supportnya Never. Untuk weaponnya gue gak akan jelasin 5 star-nya ya, karena udah jelas signature-nya itu udah paling best in slot. Tapi weapon bintang 4-nya ini sih yang menarik buat gue. Kalian bisa dapetin dari gacha dan juga dari crafting, yaitu Drowning Frost dan Black Marrow Lantern. Kita mulai dari Drowning Frost dulu yang bisa didapat dari gacha. Weapon ini tuh kasih base attack sampai 550 dan crit damage sebesar 55% di level 90. Untuk pasifnya, saat charge attack dan skill mengenai musuh, Elemental Mastery Never itu akan meningkat 72 dan 48. Jadinya total peningkatan Elemental Mastery itu bisa sampai 120. Ini weapon itu enak banget ya, bisa menuhin semua kebutuhan Never, jadinya gampang banget untuk balancing statnya Never. Lalu yang kedua itu ada Black Marrow Lantern. Weapon ini bisa didapat dari crafting, jadi gampang untuk kalian dapetin di R5-nya. Weapon ini juga kasih base attack 454 dan Elemental Mastery sebanyak 221. Untuk pasifnya, di Refinement 5, Bloom damage akan meningkat sebesar 96%. Lalu damage Lunar Bloom juga meningkat lagi sebesar 24%, dan apabila ada 2 karakter Notcry di dalam tim, damage Lunar Bloom akan meningkat lagi sebesar 24%. Itu yang artinya peningkatan sampai 48% Lunar Bloom ya. Ini banyak banget dan gede banget ya total buff yang dikasih. Weaponnya ini juga gak kalah dari Drowning Frost ya, apalagi ini pun gampang didapetin, tinggal di crafting aja sampai R5. Itu udah aman banget, udah nyaman banget dipakai di konten endgame. Jadinya kalian gak perlu maksain untuk gacha di banner weapon ya kalau primo kalian itu kurang. Lalu untuk timnya sendiri ini diisi Hydro dan Dendro ya. Dari yang biasa gue pakai itu ada Never, Lauma dan Columbina. Untuk slot terakhir di dalam tim ini fleksibel ya, mengikuti kondisi tertentu. Kalau buat lawan weekly boss biasanya gue bawa Shielder antara Zhongli atau Diona. Diona ini kelihatannya lembek banget ya untuk jadi Shielder, tapi karena Never ini main dash attack, jadinya masih aman lah kalau misalkan kena 1 atau 2 heavy attack. Dan juga C6 Diona ini kasih tambahan 200 Elemental Mastery, jadi masih lumayan untuk dibawa. Atau kalau kalian yang nggak punya Diona C6, kalian bisa bawa Cookie ya sebagai healer. Cuman gameplaynya ini harus dirubah sedikit. Never itu harus pakai skillnya dulu di awal rotasi, biar Dendrocore-nya ini udah berubah jadi Seed of the Seed, jadinya Cookie nggak akan bisa trigger Hyper Bloom. Dan untuk tim gue yang kedua itu full offensive bareng Nahida. Ini biasa gue pakai buat jalan-jalan di overworld, keliling-keliling Teyvat, atau untuk farming di dalam domain. Opsi lainnya itu kalian bisa bawa Sucrose ya. Dia ini sama kayak Nahida buat nambahin Elemental Mastery-nya Never. Meskipun cuma main Bloom, tapi timnya ini sangat fleksibel ya. Kalaupun kalian gak punya Columbina untuk Hydro Player, kalian bisa kasih Aino juga di dalam tim. Dan ini masih bisa jalan dipakai di Spiral Abyss. Yang jadi masalahnya ini adalah potensi maksimal Never itu harus ada Lauma di dalam tim kalian. Dan sekarang ini mereka di satu phase yang sama ya, jadi akan berat buat kalian kalau mau ambil Lauma juga. Kenapa harus ada Lauma? Karena Lauma ini tuh banyak kasih buff untuk Never ya, terutama untuk reaksi Lunar Bloom. Mulai dari penurunan resistensi Dendro, terus kasih crit rate, crit damage Lunar Bloom, dan kasih damage bonus tambahan untuk Lunar Bloom. Ini udah banyak banget, lengkap banget. Untuk perbedaan antara signature weapon sama Lauma itu masih lebih unggul tim dengan Lauma di dalamnya. Jadi gua sarankan kalian mending ambil Laumanya sekalian ya untuk maksimalin damage-nya si Never. Never ini memang sangat potensial ya dari segi damage-nya, tapi juga memang harus diinvest ya dari segi tim maupun senjatanya ya. Damage slash tertinggi yang pernah gue dapet itu di kisaran 180 sampai 190 ribu per slash.
Itu dikali 3 bisa sampai 600.000 ya per charge attack untuk Never channel R1. Tapi di sisi lain juga masih ramah ya untuk F2P. Kalian bisa kasih Black Mirror Enter sampai Refinement 5. Ini tuh gampang banget didapetinnya, tinggal kalian crafting aja. Ini tuh udah aman banget untuk konten endgame. Dan kelemahan Never yang gua nggak suka itu dia terlalu lemah sih. Gampang kena interupsi dan apalagi heavy attack ya dari Wild Hunt di Spiral Abyss tuh. Makanya gue sampai harus bawa Zhongli ya untuk clearing weekly boss, karena gue nggak mau sampai ada damage loss ya gara-gara mental-mental itu ganggu banget dan buang-buang waktu. Dan gue sarankan kalian juga ambil Lauma ya biar enak gameplaynya, karena perbedaannya itu kelihatan banget kalau nggak pakai Lauma gitu. Kalian juga bisa sekalian farming artefaknya juga sih, jadi ya win-win, cuman agak mahal. So mungkin sekian aja ya dari yang gue sampaikan. Memang sih kalau mau dapat damage tinggi itu memang harus high investment, terutama dari waktu untuk bermain ya. Kayak untuk farming artefak, terus cari-cari primo itu lumayan makan waktu. Dan gak selama itu investment tentang duit gitu. Jadi kalian dibawa enjoy aja buat main Genshin. Dan bisa dibilang kita juga udah masuk patch transisi ya ke SNES ya. Gua rasa di patch-patch ke depan itu dia masih enak untuk dipakai. Dari segi desainnya pun juga cakep banget ya. Jadi kalau kalian suka lebih baik ambil Never sekarang aja daripada nyesel ya. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Kalau ada yang kurang dari yang gue sampaikan atau kalian mau request karakter apa lagi yang harus gue bahas, kalian tulis aja di kolom komentar di bawah. Terima kasih sudah menonton, sampai ketemu di video-video selanjutnya. Bye bye guys, thank you.